Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Afra Alzena dengan NIM D1A021013. Oke, kasus yang saya ambil yaitu kasus Joko Driono yang didakwa rusak barang bukti kasus pengaturan skor. Pada pertengahan Februari 2020, mantan PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono alias Jokdrir ditetapkan menjadi tersangka perusakan barang bukti dalam kasus pengaturan skor sepak bola Liga Indonesia. Joko memerintahkan untuk mengambil barang bukti yang sudah dalam garis polisi kepada 3 orang lainnya. Adapun penyidik Satgas Anti Mafia Bola telah menggeledah apartemen milik Jokdri di Taman Rasuna. Penggeledahan itu berdasarkan pengembangan laporan mantan manajer Persibara Banjarmasin. Lalu berdasarkan laporan, surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa barang bukti seperti laptop, handphone, kartu ATM, bukti transfer, bukti tabungan, dan lain-lain dengan total 75 item. Lalu dasar hukum yang berkaitan dengan kasus ini yaitu ada di pasal 363 ayat 1, ketiga dan keempat KUHP tentang pencurian di malam hari di suatu rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dihendaki orang yang bersangkutan, serta tentang pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dengan ancaman selama penjara maksimal 7 tahun. Lalu selanjutnya ada di pasal 235 dan pasal 233, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Kemudian sidang perdananya dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2019 dengan agenda pembacaan dakwaan dari jasa penuntut umum. Lalu keterangan saksi Jokdri dituntut 2,5 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Pembelaan terdakwa dan pembelaan ditolak majelis hukum dan pembacaan duplik. Kasus Joko Driono ini dituntut hukuman penjara 2,5 tahun oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan ini disampaikan sebagai lanjutan pembacaan tuntutan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 4 Juli 2019. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Jokdri telah melanggar pasal 235 dan pasal 233, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan tersebut sudah berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan. Sebagai pertimbangan memberatkan, jaksa menyatakan penuntut terdakwa dianggap telah menghambat kinerja Salga Anti Mafia Bola, sedangkan yang meringankan terdakwa telah berlaku sopan selama persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya. Di akhir persidangan, ia divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 23 Juli 2019. Jadi yang kita dapat analisis dari kasus ini yakni yang pertama, kasus ini bertentangan dengan pasal 363 KUHP. Orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pasal 235, pasal 233, pasal 55 ayat 1 tentang menghancurkan dan merusak barang. Yang kedua, kasus ini bertentangan dengan norma hukum karena berusaha menghilangkan barang bukti dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, perbuatan dalam kasus ini telah dianggap melanggar norma hukum yakni dalam pasal 235, pasal 233, pasal 55 ayat 1 tentang menghancurkan dan merusak, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, segala barang yang ada di tempat kejadian maupun tempat pemeriksaan yang telah diberi garis polisi merupakan barang yang bisa saja menjadi bukti atas suatu kasus, maka dari itu kita harus berhati-hati dan lebih baik tidak mendekati tempat yang diberi garis polisi. Kedua, kita harus patuh dan tunduk pada hukum yang ada. Jika memang kita bersalah, kita harus berani mengakui kesalahan yang kita perbuat.
Ketiga, kita juga harus mendukung mempercayai hukum yang ada di sekitar kita. Jangan berusaha menghalangi penyelidikan suatu kasus karena ini berhubungan dengan pemenuhan keadilan masyarakat. Dan yang terakhir, tetap berperilaku baik. Sekian yang dapat saya analisis dari kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.